bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan menyampaikan materi yang keempat, yaitu perbedaan karya ilmiah populer, dan karya non ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha menyampaikan atau memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, bersifat objektif, netral, sistematis, logis, menyajikan fakta, tidak pleonastis, dan menggunakan beragam bahasa yang formal. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah pendidikan yang terdiri dari paper atau karya tulis, praskripsi, skripsi, dan tesis serta disertasi. Yang kedua, karya ilmiah penelitian. Yang pertama, A. Makalah seminar. Makalah seminar terdiri dari naskah seminar dan naskah bersambung. Yang kedua, B. Laporan hasil penelitian. Yang ketiga, C. Jurnal penelitian. Yang kedua, karya ilmiah populer. Pengertian karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer adalah karya ilmiah yang bentuk, isi, dan bahasanya menggunakan kaidah-kaidah keilmuan, serta disajikan dengan bahasa yang santai dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Ciri-ciri karya ilmiah populer. Yang pertama, struktur, dua, komponen dan substansi. Yang ketiga, sikap penulis. Yang keempat, penggunaan bahasa. Bentuk-bentuk karya ilmiah populer yaitu artikel, esai, dan fitur. Artikel biasanya menggunakan bahasa yang jurnalistik, esai biasanya menggunakan bahasa sastra. Dan fitur biasanya menggunakan kedua-duanya, yaitu bahasa jurnalistik dan bahasa sastra. Yang ketiga, karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri karya non-ilmiah. Yang pertama, bersifat emotif, persuasi, deskriptif. Yang keempat, kritik tanpa dukungan bukti, sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Macam-macam karya non-ilmiah: dongeng, cerpen, novel, drama, dan roman. Kesimpulannya, perbedaan karya ilmiah, karya non-ilmiah, dan karya ilmiah populer. Pertama, karya ilmiah. Karya ilmiah harus merupakan hasil pembahasan suatu penelitian atau faktual objektif. Dengan kesesuaian ini harus dibuktikan dengan menggunakan data yang empiris. Yang kedua, karya ilmiah bersifat metodis dan sistematis. Artinya, dalam pembahasan masalah menggunakan metode atau cara-cara tertentu dengan langkah-langkah yang teratur dan terkontrol melalui proses pengidentifikasian masalah dan penentuan strategi. Yang ketiga, dalam pembahasannya, tulisan ilmiah menggunakan ragam bahasa ilmiah. Perbedaan-perbedaan inilah yang dijadikan dasar para ahli bahasa dalam melakukan pengklasifikasian. Sedangkan perbedaan karya ilmiah dengan karya ilmiah populer adalah adanya perbedaan penggunaan bahasa. Terlihat pada bahasa karya ilmiah populer lebih menggunakan bahasa yang mudah dipahami, lebih cair, dan lebih enak dibaca jika dibandingkan dengan bahasa biasa yang biasa digunakan dalam laporan penelitian atau artikel ilmiah. Demikian yang bisa saya sampaikan dari materi yang keempat, yaitu perbedaan karya ilmiah populer, dan karya non-ilmiah. Terima kasih telah menonton.